Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. 1000 kotak yang dilemparkan dengan emas hitam pasir perak, penuh berisi kristal sihir api seukuran kepalan tangan dan tanpa cacat. Jumlah potongan kristal sihir api yang terkandung di setiap kotak tepat 10.000. Jumlah kristal sihir api kelas atas yang begitu besar lebih dari cukup untuk meningkatkan lebih dari 100 magi senior manusia yang sangat berbakat ke tingkat Raja Magus. 1000 kotak lainnya, yang dicetak dari perunggu angin kencang merah berbutir gelap, berisi potongan kristal seukuran telur burung dan berwarna merah darah. Itu adalah ember darah naga kelas atas, darah naga kuno asli yang awalnya jatuh ke jurang, dipelihara dan dimurnikan oleh kekuatan alam murni selama puluhan ribu tahun, akhirnya berubah menjadi harta karun alam yang sangat berharga. Obat-obatan yang terbuat dari kuning darah naga sebagian besar dapat meningkatkan kekuatan darah roh dan memperkuat tubuh, oleh karena itu, ember darah naga adalah salah satu jenis bahan penguat tubuh terbaik untuk magi senior. 10.000 kotak yang dilemparkan dari besi dingin hitam, berisi koin giok yang ditumpuk dengan teratur, bersinar, dan menggemaskan. Jumlah koin giok yang terkandung di setiap kotak tepat 100.000. Secara total, itu adalah 1 miliar koin giok, tidak diragukan lagi kekayaan besar. Akhirnya, ada 10 kotak kecil yang diukir dari hati giok, berusia 10.000 tahun, masing-masing berisi ramuan berwarna merah darah, kira-kira berbentuk manusia, dan sangat langka. Kekuatan yang terkandung dalam setiap ramuan ini sama besarnya dengan jumlah total kekuatan darah roh dari 10 magi senior. Ini berarti bahwa ramuan ini adalah harta karun alam asli yang tidak dapat diukur nilainya dengan hal-hal biasa seperti koin giok atau kristal ajaib. Ini adalah tanda ketulusan istana kayu merah kita, kata Qian Kui, sambil menyerahkan cincin luar angkasa ajaib kepada Jihao. Ruang dalam yang relatif kecil dari cincin itu sudah diisi. Bagus, bahkan lebih dari yang saya kira. Semua ini hanya keuntungan yang kamu hasilkan dalam setengah tahun. Sedikit terkejut, Jihao melihat tumpukan harta karun gunung besar di cincin luar angkasa ajaib dan berkata, semua ini hanya keuntungan mereka selama setengah tahun, jadi berapa banyak keuntungan yang dihasilkan keluarga Qian di pasar Ciban ini? Berapa banyak harta yang mereka peroleh dan berapa banyak orang elit yang kuat yang mereka rekrut? Renung Jihao, kristal ajaib, koin giok, dan ember darah naga semuanya bukan apa-apa, tapi 10 ramuan berharga ini, kata Qian Kui sambil menatap cincin luar angkasa di tangan Jihao, dengan tatapan yang sangat menyakitkan. Nilai herbal itu jauh lebih tinggi dari keuntungan setengah tahun kami. Jika bukan karena mendapatkan pengampunanmu, kami tidak akan pernah memberikan harta berharga itu. Sedikit menghela nafas, Qian Kui memandang Jihao dan berkata dengan jujur, jika aku jadi kamu, aku akan mengambil semua barang ini dan segera meninggalkan pasar Ciban ini. Setelah sepenuhnya menyerap 10 ramuan ini, kamu hampir mencapai tahap pemecahan cangkang. Jihao memberi Qian Kui senyum tipis dan palsu. 10 ramuan kecil itu bisa mendorong 3 hingga 5 magi senior tingkat puncak ke level Raja Penyihir, tetapi bagi Jihao, yang telah membangunkan semua 129.600 meridian, kekuatan yang terkandung dalam 10 ramuan ini sama sekali tidak memadai, yang berarti, bantuan yang bisa dilakukan ramuan ini padanya benar-benar tidak terlalu besar. Baiklah, karena aku telah mengambil uangmu, aku akan menyelesaikan masalahmu. Jihao merentangkan tangannya, mengangkat bahu dan berkata, saya sekarang berbicara dengan para pelaksana hukum itu, memberi tahu mereka bahwa apa yang terjadi di antara kita hanyalah kesalahpahaman, kan? Memberikan semua uang dan harta telah membuat bola mata Qian Kui berubah menjadi merah darah, dia menatap Jihao, mencoba yang terbaik untuk tersenyum lebar, dan menjawab, tentu saja, semua kesalahpahaman, hanya kesalahpahaman. Itu semua salah Qian Tan. Dia tidak tahu apa-apa tentang seni bahasa, yang membuat Anda dan teman-teman Anda salah memahami beberapa kata yang diucapkannya. Faktanya, bagaimana mungkin istana kayu merah kita melanggar aturan dan memaksa siapapun untuk menjual atau membeli apapun? Dalam 10 menit, Jihao memberikan penjelasan berikut kepada para pelaksana hukum pasar Ciban itu.
Itu hanya kesalahpahaman. Kami salah paham dengan kata-kata manajer toko, Qian Tan. Karena Istana Kayu Merah telah memberikan kompensasi mereka kepada kita, saya pikir, kami tidak akan menggali lebih jauh ke dalam kesalahpahaman ini. Ji Hao menjelaskan dengan cara yang persis sama seperti yang dia diskusikan dengan Qian Kui, lalu menarik tuduhannya terhadap Istana Kayu Merah. Setelah 1/4 jam, Ji Hao, Men Men, manusia pohon tua dan macan tutul besar itu meninggalkan gedung pengadilan. Men Men duduk di salah satu cabang pohon tua itu, dengan sedih mengutak-atik buah yang tergantung di mahkotanya, dan berkata, "Apa? Buah-buahan ini hanya bisa dimakan setelah dimasak menjadi obat. Tidak bisakah saya memakannya sebagai buah-buahan? Ini adalah pertama kalinya bagi saya untuk melihat jenis buah yang begitu aneh, dan baunya sangat enak." "Kayu tua, kemana kamu pergi?" kata Ji Hao sambil menepuk jari kaki pria pohon tua itu dengan erat. "Tubuhmu terlalu memikat, jadi lebih baik kamu bersembunyi jauh dari sini. Jangan biarkan siapapun melihat Anda. Jika tidak, Anda akan ditanam di tempat tertentu dan dinonaktifkan untuk bergerak. Setiap tahun, mereka akan mengambil miron dan buah-buahanmu, dan kamu tidak akan pernah mendapatkan kebebasanmu kembali." "Kebebasan," gumam tukang pohon tua dengan suara yang sangat teredam, "aku tidak ingin ditanam di tempat seperti kayu bodoh." Mengulurkan beberapa cabang ke Ji Hao, tukang pohon tua itu memandang Ji Hao dan bertanya, "Bisakah aku ikut denganmu? Kamu adalah teman dari jenisku, kamu adalah temanku." Ji Hao kembali menatap manusia pohon tua itu dengan heran. Dia adalah cendana naga serat ungu, pohon jenis ini sangat langka dan berharga, belum lagi dia telah mengolah dirinya menjadi makhluk roh, yang merupakan sesuatu yang bahkan belum pernah didengar oleh siapapun. Miron dan buahnya bisa membuat resep yang mampu memperkuat jiwa dan memelihara roh, dan sangat membantu untuk kultivasi Raja Penyihir, dan bahkan penyihir ilahi. Pada daftar misi Istana Majus, hadiah ditawarkan untuk miron dan buah-buahan cendana naga biji-bijian ungu sepanjang tahun. Setetes miron dari cendana naga biji-bijian ungu berusia lebih dari 10.000 tahun bernilai 1 juta koin giok, sedangkan buah bernilai 10 juta. Adapun manusia pohon cendana naga biji-bijian ungu tua ini, yang telah mengolah dirinya menjadi makhluk roh, Ji Hao bahkan tidak bisa memperkirakan nilai miron dan buahnya. "Haruskah aku membawanya kembali ke Istana Magi?" merenung Ji Hao. Karena manusia pohon tua itu telah mengekspos dirinya di pasar Chiban, tidak terlalu banyak tempat di dunia ini yang bisa melindunginya mulai sekarang. Baru saja, di gedung pengadilan pasar Chiban, Ji Hao benar-benar merasa bahwa cara banyak pelaksana hukum memandang manusia pohon tua itu benar-benar aneh. Mempertimbangkan aturan pasar Chiban, orang-orang itu tidak berani meluncurkan gerakan mereka melawan manusia pohon tua tepat di gedung pengadilan, tetapi begitu manusia pohon tua itu meninggalkan pasar, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Belum lagi jenis lainnya, hanya jenis naga, yang dikenal sebagai jenis paling serakah di dunia ini. Apakah mereka mungkin membiarkan manusia pohon tua, harta karun yang berjalan, pergi begitu saja? Sambil merenung dengan serius, lengan baju Ji Hao tiba-tiba bergerak. Dari lengan bajunya, jimat giok terbang keluar, mengeluarkan aliran asap cian dan dari asap itu, suara gugup Feng Xing kelar. "Aku akan pergi di depanmu, jangan pernah mengkhawatirkanku." "Sialan, mengapa mereka ada di sini?" Men Men langsung melompat dari cabang manusia pohon tua itu, meraih jimat giok itu dari tangan Ji Hao dan mencoba yang terbaik untuk mengaktifkannya dengan kekuatannya, sambil berteriak pada jimat itu, "Feng Xing, apa yang terjadi padamu? Apakah Anda dalam masalah? Bagaimana kami harus membantu Anda?" Setelah beberapa lama, jimat giok bergetar lagi dan mengirimkan suara Feng Xing, yang sudah agak serak. "Jangan muncul, jangan biarkan mereka melihatmu. Ini urusanku sendiri. Anda tidak akan terlibat di dalamnya." "Sialan, aku tidak bisa bicara." Diikuti oleh suara retak yang keras, jimat giok di tangan Ji Hao langsung hancur berkeping-keping. Jelas, Feng Xing baru saja menghancurkan jimat giok di sisinya. Jimat giok pesan semacam ini dapat berfungsi sebagai GPS, mengarahkan Ji Hao ke lokasi spesifik Feng Xing dalam keadaan darurat seperti itu. Feng Xing baru saja menghancurkan jimat giok, jelas, dia tidak ingin Ji Hao dan Yu Mu terlibat dalam masalahnya. Apa yang dia pikirkan?
Ji Hao mengeluh dengan marah sementara cahaya ungu bersinar di matanya, dan kekuatan roh yang besar dengan cepat menyebar ke segala arah. Feng Xing sedang menuju ke pasar timur untuk mengambil panah, oleh karena itu, Ji Hao menempatkan kekuatan rohnya terutama ke timur. Segera, dia merasakan siluet Feng Xing berkedip melintasi tepi jangkauan pemindaian kekuatan rohnya. Buru-buru meraih tangan Men Men, Ji Hao melesat menuju tempat Feng Xing berlari. Manusia pohon tua dan macan tutul saling melirik, dan mengikuti di belakang Ji Hao, mengeluarkan langkah kaki yang sangat keras. Di belakang mereka, ratusan siluet, yang semuanya cukup jauh satu sama lain, mengikuti. Melihat Ji Hao, Men Men, pohon tua dan macan tutul pergi dengan tergesa-gesa, di sudut atap gedung pengadilan, pria berkepala naga yang kuat dan berotot yang telah melepaskan rasa kekuatan yang besar, secara bertahap menunjukkan siluetnya dari kegelapan, memberikan beberapa tawa aneh dan dingin ke arah punggung Ji Hao dan teman-temannya. Hehe, cendana naga serat ungu, yang telah mengolah dirinya menjadi makhluk roh yang sadar, saya juga tertarik. Namun, bagaimana jenis naga kita bisa melakukan hal yang kotor dan memalukan? Kita harus tetap mengikuti aturan pasar Ciban kita, kan, Phoenix kecil. Mendengar kata-katanya, gadis muda cantik itu, yang memiliki ekor bulu warna-warni di belakang tubuhnya dan suara keperakan seperti dewi, diam-diam muncul, mengeluarkan serangkaian tawa, dan berkata, bahan dari cendana naga biji-bijian ungu dapat dibuat menjadi pil ajaib, yang sangat membantu kekuatan jiwa jenis Phoenix kita. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan pohon tua itu pergi. Tapi, jenis Phoenix kita juga tidak akan melakukan hal-hal kotor dan memalukan itu, oleh karena itu, biarkan mereka bergerak dulu. Kami tidak akan melanggar aturan apapun dengan memburu mereka setelah mereka meninggalkan pasar Ciban. Apakah aku salah, kepala naga tua? Pria yang kokoh seperti naga itu menekan tangannya di bahu gadis muda itu, tetapi membuatnya terlihat seperti dia tidak melakukannya dengan sengaja sama sekali, lalu menjawab, Phoenix kecil, kamu benar. Tidakkah anak-anak itu tahu bahwa di pasar Ciban kami, jumlah barang yang dapat Anda beli sama dengan seberapa kuat Anda? Pukulan mereka tidak cukup solid tetapi apa yang mereka peroleh terlalu banyak. Saat berbicara, tangan pria naga itu dengan nyaman dan menyeramkan bergerak menuju payudara gadis itu yang indah dan besar. Gadis Phoenix itu dengan gesit menjauh, lalu melemparkan tendangan yang sangat cepat dan berat di antara kedua kaki manusia naga itu dengan kaki kanannya. Dentang, seiring dengan suara ini, manusia naga itu tertawa terbahak-bahak, lalu dengan bangga menepuk dadanya sendiri dan berteriak pada gadis itu, "Ha! Little Phoenix, sekarang kamu tahu betapa menakjubkannya tubuh jenis naga kita, bukan? Seluruh tubuh kita benar-benar tidak memiliki kelemahan. Hehe, ayo, beri aku lebih banyak tendangan. Saya lebih menikmatinya." Gadis Phoenix itu mengendus dengan marah, lalu tiba-tiba berubah menjadi awan cahaya terang dan berwarna-warni, langsung menghilang, tanpa meninggalkan jejak. Setelah itu, seringai sombong dan jahat perlahan muncul dari wajah manusia naga itu. Sambil membelai puluhan rambut janggut naga emas yang bersinar terang di dekat mulutnya, dia sedikit melambaikan tangannya yang lain dan berkata, kirim beberapa pria yang cakap, jangan terlalu merepotkan kedua anak itu, dapatkan aku pohon itu kembali. Siapapun yang berani melawan kita untuk pohon itu, bunuh saja, tidak perlu ragu. Di luar pasar Ciban ini, kami tidak memiliki aturan yang harus diikuti. Ji Hao menyeret Men Men, dengan cepat berjalan melintasi jalan pasar Ciban. Kekuatan rohnya telah berubah menjadi jaring raksasa, yang dengannya, semua orang yang menindaklanjuti berada di bawah pengawasannya. 750 orang. Semua tertarik, saya tahu itu, bagaimana tempat seperti pasar Ciban ini bisa memiliki aturan nyata. Satu-satunya aturan adalah kekuatan sejati. Menyentuh lengan bajunya, Ji Hao langsung membuang kegugupannya. Dalam hal kekuatan sejati, di antara dunia ini, kekuatan Ji Hao bahkan tidak layak disebutkan. Namun, tepat pada saat ini, kekuatan yang dia miliki benar-benar bisa masuk ke 3 besar di seluruh dunia. Terlepas dari jumlah dan tingkat kekuatan musuh, selama Ji Hao mengeluarkan formasi pedang ajaib yang diberikan Yu Yu kepadanya, semua musuh akan mati untuk selamanya, tanpa keraguan. Di depan, 20 mil jauhnya dari Ji Hao, Feng Xing telah berlari dengan wajah yang sangat gelap.
Di bawah kakinya ada embusan angin yang samar dan cian. Dia bergerak cukup cepat, sedemikian rupa sehingga siluetnya terus berkedip di jalanan, meninggalkan puluhan potongan bayangan. Apa yang membuatnya terlihat berbeda dari sebelum dia datang ke pasar adalah anak panah yang dibuat dengan indah yang pas di pinggangnya. Anak panah kecil yang terbungkus kulit naga hitam itu hanya sekitar 1 kaki panjangnya, tetapi merupakan alat yang sangat berharga dan kuat. Jika dibuat oleh pengrajin master klan Xiu, dan untuk anak panah ini, Feng Xing telah menghabiskan koin giok terakhir yang dia miliki. Anak panah ini memiliki ruang penyimpanan magis di dalamnya, yang radiusnya sekitar 20 zang, dan diisi dengan panah ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, anak panah ini sendiri juga terpesona dengan formasi sihir, yang memungkinkan anak panah ini untuk secara otomatis mengambil semua panah yang telah dilepaskan. Pada tahap saat ini, jarak terbesar bagi anak panah untuk mengambil panah adalah sekitar 30 mil, yang juga merupakan jangkauan serangan terbesar Feng Xing. Anak panah ini mampu mengambil panah yang sudah dilepaskan, yang berarti rentang waktu bagi Feng Xing untuk secara efektif terus bertarung dalam pertempuran akan meningkat setidaknya 10 kali lipat. Itulah alasan mengapa Feng Xing telah memberikan setiap koin giok yang diberikan si Wenming kepadanya sebagai hadiah untuk ditukar dengan anak panah ini. Feng Xing tidak berani berlari dengan kecepatan tertingginya, karena berlari terlalu cepat menggunakan kekuatannya pasti akan menarik tim penegak hukum. Oleh karena itu, dia hanya bisa mempertahankan kecepatan saat ini, yang merupakan kecepatan tertinggi yang bisa dia lakukan saat ini. Dia bergerak secepat mungkin, mencoba menyingkirkan orang-orang yang telah mengikutinya, dan meninggalkan pasar Chiban secepat mungkin. Di belakang Feng Xing dan sekitar 100 zang jauhnya, seorang pria parubaya yang tinggi dan kurus telah mengikutinya dengan cermat. Pria parubaya itu mengenakan kemeja bulu hitam berbentuk aneh. Kemeja panjang itu seluruhnya terbuat dari bulu hitam, dan cukup ketat, dengan kuat membungkus tubuh pria parubaya itu. Orang bahkan bisa melihat garis-garis ototnya melalui kemeja bulu halus. Sepatu bot yang dikenakannya juga terbuat dari bulu burung. Dari waktu ke waktu, sepasang sepatu bot hitam itu menyemburkan angin puyuh hitam, mendorong pria parubaya itu untuk bergerak maju dengan ringan. Dia bisa dengan mudah mengejar Feng Xing, bahkan tanpa berusaha terlalu keras untuk itu. Pria parubaya ini adalah satu-satunya yang mengikuti Feng Xing, tetapi setelah Feng Xing bergerak sekitar 100 mil dan hendak keluar dari pasar timur, lebih dari 10 pria, yang mengenakan kemeja bulu dan sepatu bot serupa, tiba-tiba muncul. Sekarang, ada hampir 20 pria yang mengikuti di belakang Feng Xing. Sekilas, orang-orang ini tampak berjalan di jalan dengan penuh kekacauan, dan semuanya berjarak 10 hingga 100 zang satu sama lain. Tetapi jika seseorang melihat ke bawah dari langit, orang akan menemukan bahwa itu orang-orang ini telah membentuk cincin pengepungan berbentuk busur, mengunci Feng Xing di tengah. Kedua pria di kedua ujung busur sama-sama bermil-mil di depan Feng Xing, dan begitu mereka bergerak ke dalam bersama, Feng Xing akan benar-benar terjebak. Tiba-tiba, pria parubaya itu melintas di seberang jalan dan dengan cepat mencapai kurang dari 10 zang di belakang Feng Xing. Yi Feng, masih mencoba lari setelah dikepung oleh kita. Kamu membunuh pangeran dan mencuri busur ilahi, yang merupakan harta paling berharga dari seluruh klan kita. Kami telah memburumu selama lebih dari 10 tahun di Eastern Wasteland. Kami tidak berpikir bahwa Anda akan melarikan diri ke Midland. Kamu berani. Klan Yi ilahi kami tidak akan pernah mengampuni Anda dari kejahatan Anda. Demi abamu, kami dengan belas kasihan dapat meninggalkanmu sebagai mayat utuh hari ini. Serahkan saja busur penembakan matahari dan bunuh dirimu. Dengan cara itu, kamu bisa lebih sedikit menderita. Kamu sudah dibidik oleh kami, penjaga panah, Anda tidak akan pernah bisa lari. Mengapa Anda masih mencoba? Perjuanganmu tidak ada gunanya. Feng Xing menggertakkan giginya dan embusan angin cian yang melingkar di sekitar kakinya semakin kuat. Dia jauh lebih kuat dari penjaga panah ini, oleh karena itu, satu-satunya harapannya sekarang adalah sepasang sepatu bot yang sebagian besar dapat meningkatkan kecepatan gerakannya dan dibuat oleh Yu Yu sendiri. Namun demikian, begitu sepasang sepatu bot itu diaktifkan, kekuatan besar yang dilepaskan olehnya pasti akan menyebabkan kekacauan. Dengan menciptakan kekacauan di pasar Chiban, orang-orang dari tim penegak hukum mungkin muncul dan menghentikan Feng Xing, yang akan menjadi kebuntuan total baginya.
Dalam situasi seperti itu, Feng Xing tidak akan bisa lari meskipun dia sangat menginginkannya. Satu-satunya pilihannya adalah keluar dari pasar Chiban lalu segera mengaktifkan sepatu bot. Feng Xing menggertakkan giginya dengan kuat, sementara aliran darah terbang keluar dari sudut mulutnya. Kembali ke pasar Chiban, Yumu duduk di sebuah toko dengan senyum lebar di wajahnya, dan dengan sopan menawar dengan pemilik toko. Seekor ular berbisa yang besar, mengerikan, dan tampak menakutkan, yang memiliki sepasang tanduk kecil di dahinya, melingkar di tangan kirinya. Bisakah kamu membuatnya lebih murah? Buat saja lebih murah. Ular berbisa yang merebut jiwa bertanduk ini memang berharga, tetapi saya tidak membelinya untuk melatihnya menjadi binatang pertempuran, sebaliknya, saya akan memakannya. Bagaimana makanan bisa memiliki harga yang sama dengan binatang pertempuran, kan? Buat saja lebih murah, tolong, turunkan harganya sebentar. 150.000 koin giok sangat menakutkan, bagaimana dengan 100.000? 100.000 penuh, ya. Yumu mencengkeram ular besar di tangan kirinya sambil memegang segenggam besar koin giok di tangan kanannya, menjabat tangannya dan membuat suara gemerincing yang keras. Dia kemudian melanjutkan, saya tidak hanya membeli ular ini, ada banyak bahan lain yang ingin saya beli. Pemilik toko adalah pria kurus, dan saat ini, dia melambaikan tangannya ke udara dan dengan keras menawar Yumu. Tiba-tiba, jimat giok keluar dari lengan baju Yumu dan dari situ, suara serak dan cemas Feng Xing keluar. Segera setelah itu, jimat giok itu hancur dengan sendirinya. Feng Xing baru saja memutuskan hubungan antara Yumu dan dirinya sendiri. Seketika, wajah Yumu yang tersenyum dan gemuk berubah menjadi gelap murni, sementara dia menggeram dengan suara yang dalam. Dasar berdarah, apakah kamu bahkan melihatku sebagai saudaramu? Dia menyipitkan sepasang mata kecilnya, yang dengan tajam berubah menjadi merah darah, lalu menatap pemilik toko, yang masih mengangkat tangannya di udara, dan berkata perlahan, beri aku semua hal paling beracun di tokomu. Serangga beracun, ular, burung atau binatang, tidak peduli seberapa mahal harganya, bawakan saja aku semuanya. Saat berbicara, Yumu melemparkan setumpuk kecil koin giok ke depan wajah pemilik toko. Setelah itu, dia membuka mulutnya secara lebar dan langsung merobek kepala ular berbisa, mulai mengunyah bersama dengan serangkaian suara retak tulang. Dia menghancurkan kepala ular berbisa dengan giginya dan menelannya. Racun yang sangat beracun yang terkandung dalam kantung ular berbisa segera menyebar di dalam tubuh Yumu, kemudian diserap, dimurnikan dan mereda oleh organ dalam Yumu dan lemaknya. Kulit putih Yumu tiba-tiba menjadi hitam, lalu dengan cepat pulih ke warna normalnya. Setelah ini, rasa kekuatan yang dikeluarkan oleh tubuh Yumu menjadi lebih dingin dan lebih jahat. Pemilik toko, yang dengan antusias menawar dengan Yumu, langsung membuat penampilannya menjadi serius. Fatso, begitu, kamu masih muda, jadi aku harus memberitahumu sesuatu. Terkadang, untuk saudara, kamu mungkin mati. Dengan tatapan rumit, pemilik toko memandang Yumu dan berkata, misalnya, ular berbisa yang merebut jiwa ini, jika kamu membuatnya menjadi sup dan memakannya, itu bisa meningkatkan efek racun ajaibmu tanpa membahayakan tubuhmu. Menelannya seperti ini mungkin membawa peningkatan yang lebih besar pada kekuatanmu, tetapi bahaya yang akan ditimbulkannya pada tubuhmu sangat serius, bahkan menakutkan. Kamu harus tahu bahwa kamu hanya memiliki satu kehidupan, sebagai manusia yang hidup, kata pemilik toko itu dengan agak serius. Tapi dalam hidup ini, berapa banyak saudara laki-laki yang dapat Anda percayai dengan hidup Anda, yang dapat Anda miliki? Yumu kembali menatap pemilik toko, juga dengan tatapan serius, sementara dia menjawab, jadi, bawakan saja aku semua barang paling beracun yang kamu miliki di toko ini. Saya sangat terburu-buru untuk membunuh seseorang. Pemiliknya mendecakkan lidahnya, lalu berkata, oke, aku akan menjual semuanya kepadamu dengan harga pokok. Dia menepuk tubuh ular berbisa yang masih menggeliat di tangan Yumu dan melanjutkan, untuk yang ini, aku akan mengambil 5.000 darimu. Lagi pula Anda tidak bisa menelan terlalu banyak makhluk beracun hidup, saya juga memiliki semua jenis kantung beracun, kantong empedu, dan pil, yang bahkan lebih efektif. Apakah Anda ingin beberapa? Sungguh pencatut, harga biayanya hanya 5.000, namun kamu baru saja mencoba menagihku 150.000.
Yumu mengarahkan jarinya ke pemilik toko dan berteriak, semua dengan harga murah. Ini semua koin giok saya ingin semua ini diubah menjadi bahan beracun. Sekarang. Tumpukan kecil koin giok segera digunakan, dan bahkan tidak ada satu pun yang tersisa. Yumu membawa tas kecil di tangannya, terus-menerus mengeluarkan semua jenis bahan beracun warna-warni, seperti kantung, kantong empedu, pil, dan makhluk hidup, dari tas itu. Dia langsung memasukkan semua bahan itu ke dalam mulutnya, mengunyah dan menelan, sementara dia berjalan keluar dari toko ini, yang hanya menjual bahan yang sangat beracun, dengan langkah besar. Saat berjalan, mengunyah dan menelan bahan yang sangat beracun, gumpalan asap warna-warni tanpa henti naik dari pori-porinya. Semua asap akan segera terhirup kembali ke tubuhnya melalui mulutnya. Sekarang, Yumu telah menjadi sumber racun raksasa yang bergerak. Kemanapun dia berjalan melewatinya, setiap makhluk hidup akan melarikan diri dengan kecepatan tertinggi dan dalam kepanikan besar, tidak ada yang berani mendekatinya. Sebelumnya, racun Yumu dapat dengan mudah membunuh magi senior biasa, dan sekarang, efek racunnya telah meningkat pesat, sehingga dia sekarang dapat mengancam nyawa magi senior tingkat puncak. Jika dia melepaskan racun yang terkandung di tubuhnya sekaligus, semua magi senior tingkat puncak yang kebetulan berada di daerah yang memiliki radius 1000 mil di sekitar Yumu mungkin langsung diracuni sampai mati. Fatso ini sekarang bisa mengubah seluruh pasar Chiban menjadi zona hantu, sendirian. Yumu bergerak lebih cepat dan lebih cepat, bahkan secara bertahap mulai berlari seperti neraka. Bersamaan dengan itu, lapisan lemaknya mulai beriak. Anehnya, kulit dan lemaknya terkompresi, yang membuat Yumu, gemuk yang biasanya terlihat seperti bola raksasa ini, menjadi puluhan ukuran lebih kecil. Pada saat ini, dia terlihat sedikit besar, dan orang bahkan tidak bisa memanggilnya gemuk lagi. Dasar berdarah. Bahkan jika kamu akan mati, kamu harus menunggu aku menguburmu. Yumu mengeluh dengan suara rendah, sementara seekor lebah kepala harimau terbang keluar dari lengan bajunya, melayang di sekelilingnya 2 kali lalu dengan cepat terbang, menuju tempat Feng Xing melarikan diri. Feng Xing telah berlari dengan kecepatan tertingginya. Para penjaga panah yang memburunya sekarang berjarak kurang dari 100 zang darinya. Di segala arah, dia bisa melihat beberapa penjaga panah. Wajah Feng Xing sekarang telah menjadi gelap hingga tingkat yang ekstrim. Jika dia tidak memiliki sepasang sepatu bot yang diberikan oleh Yu Yu sebagai harapan terakhirnya, dan jika bukan karena itu dia tidak ingin melibatkan Yumu, Ji Hao dan Men Men ke dalam semua ini, dia benar-benar ingin memulai pertarungan mematikan melawan penjaga panah itu di sini dan sekarang, kemudian akhirnya mengakhiri semua masalah, mungkin dengan kematiannya sendiri. Kamu telah mendorong ini terlalu jauh. Feng Xing dengan paksa mengendalikan kemarahan di kepalanya, menggertakkan giginya sambil menggeram dengan suara rendah, kamu telah membunuh Aba dan Amaku, membunuh semua keluargaku, aku sudah melarikan diri ke Midland, tapi kamu mengejar sampai ke sini. Kamu pantas mati, kata seorang penjaga panah dengan dingin, apa masalahnya melarikan diri ke Midland? Anda sekarang ditangkap oleh kami. Kami akan selalu memburumu bahkan jika kamu berhasil menuju surga. Kelompok penjaga panah dengan cepat mendekati Feng Xing dari segala arah. Yang terdekat sekarang hanya berjarak kurang dari 50 zang darinya. Feng Xing telah meningkatkan kecepatannya ke titik ekstrim. Namun, semua penjaga arrow ini memiliki garis keturunan yang sama seperti dia, dan jauh lebih tua darinya. Setiap penjaga arrow ini lebih kuat dari Feng Xing setidaknya 10 kali lipat. Meskipun Feng Xing jenius, dia tidak pernah bisa mengalahkan penjaga arrow ini dengan kecepatannya. Selangkah demi selangkah, dan dibuntuti oleh serpihan bayangan, Feng Xing bergegas keluar dari pasar Chiban, dari mana dia masuk. Bergerak melintasi lembah yang gelap hanya membuatnya bernapas beberapa kali. Angin dingin bertiup di wajahnya, bersama dengan angin kencang, berwarna cian, menderu naik dari bawah kaki Feng Xing. Kecepatannya tiba-tiba melonjak, dan dia berlari tepat menuju hutan. Puff! Sangat dekat dengan tanah, panah yang menjerit berkisar, mengarah ke kaki Feng Xing. Feng Xing bergerak cepat ke depan di sepanjang rute berbentuk S, mencoba menghindari panah itu. Jarak antara penjaga arrow itu dan dirinya langsung bertambah besar, namun, panah ini datang lebih cepat. Tidak peduli seberapa keras Feng Xing mencoba menghindarinya, panah ini tetap mengarah ke kaki kiri Feng Xing.
Brengsek, pedang yang melayang. Feng Xing mengutuk marah sambil berbaring tegak di tanah, menggulingkan dan mengirim puluhan batu ke panah itu. Panah itu bergerak di udara seperti ular yang gesit, dengan mudah menghindari batu-batu terbang itu dan dengan ganas mengejar Feng Xing. Feng Xing hanya bisa sedikit mengangkat kaki kirinya sebelum panah menusuk lutut kirinya. Dia mengeluarkan erangan teredam sementara panah itu keluar dari sisi lain lututnya, bersama dengan aliran darah yang besar. Pergi, pergi, pergi. Setelah Feng Xing ditembak oleh panah pertama, semua penjaga arrow di sekitarnya menggeram bersama. Orang tidak bisa melihat mereka menarik busur terbuka atau melepaskan panah apapun, apa yang bisa didengar dan dilihat hanya banyak geraman beresonansi dan panah berbentuk aneh yang tak terhitung jumlahnya meraung ke arah Feng Xing, di sepanjang trek lurus, melengkung, atau berbentuk S, atau bahkan terbang ke arahnya sambil berbelok. Semua panah ini menembaknya dari arah yang berbeda. Beberapa anak panah bahkan dikirim tinggi ke langit, kemudian jatuh lurus ke tanah, beberapa panah lain tampaknya ditembakkan secara acak ke tanah, tetapi setelah bergerak untuk jarak tertentu di bawah tanah, panah itu tiba-tiba akan melesat keluar dari tanah, menuju Feng Xing. Beberapa anak panah sekecil tusuk gigi, dan benar-benar diam saat terbang. Namun, begitu panah kecil ini mendekati Feng Xing, tiba-tiba ledakan hebat akan segera terjadi, dan ledakan menggelegar akan dilepaskan. Beberapa panah sangat besar seperti batang pohon dari pohon-pohon yang menjulang tinggi, menukik melintasi udara menuju Feng Xing seperti gunung terbang. Dari belakang tubuh Feng Xing, angin kencang telah naik, dan sepasang sayap berwarna cian telah terbentang sekitar azang panjang. Sepasang sayap itu bergetar intens, mendorong tubuh Feng Xing ke depan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Itu membuatnya terlihat seperti cabang pohon willow dalam badai, dan meninggalkan jejak berbentuk busur yang tak terhitung jumlahnya, berukuran berbeda, di udara. Pada hari-hari biasa, dengan keterampilan menghindar yang luar biasa dan selalu berubah yang dimiliki Feng Xing, tidak ada satu pun panah yang bisa menyentuh rambutnya, bahkan jika ribuan pemanah menyerangnya dari segala arah bersama-sama. Namun, menghadapi penjaga panah ini, semua keterampilannya akan terlihat dan setiap upayanya akan diprediksi. Apakah ada yang berhasil? Teriak seorang penjaga panah, Feng Xing, semua yang kamu miliki diberikan oleh klan Yi Ilahi kami. Kekuatanmu, memanahmu, dan keterampilan menghindarmu, semuanya berasal dari klan Yi Ilahi kami. Kamu dapat menghindari panah yang dilepaskan oleh semua pemanah di dunia ini, tetapi kamu tidak akan pernah bisa selamat dari panah yang ditembakkan oleh kami. Puff! Sebuah panah menusuk bahu Feng Xing. Puff! Panah lain menembus perut bagian bawah Feng Xing. Boom! Sebuah panah meledak, melepaskan api yang menelan setengah dari tubuh Feng Xing. Mendesis, sebuah panah mengeluarkan baut listrik yang menyilaukan, memunculkan sambaran petir kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menghantam tubuh Feng Xing. Feng Xing seperti perahu yang rusak di lautan badai. Dia berjuang di hutan dengan susah payah, dia jatuh, berguling, mencoba yang terbaik untuk melarikan diri lebih dalam ke daerah pegunungan. Serangan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tubuhnya satu demi satu dan aliran darah telah diperas keluar dari tubuhnya. Beberapa anak panah bahkan menembus ke dalam tulangnya, kemudian keluar dari sisi lain tubuhnya bersama dengan suara keras yang memecahkan tulang dan banyak fragmen tulang yang berkilauan. Sama seperti yang dikatakan penjaga panah ini, keterampilan menghindari yang digunakan Feng Xing awalnya dibuat oleh klan Yi Ilahi. Di medan perang, begitu pemanah dari klan Yi Ilahi mulai bergerak dan menghindari serangan musuh dengan kecepatan tertinggi mereka, tidak ada satupun panah yang bisa menyentuh tubuh mereka. Mereka tidak pernah takut dengan panah musuh. Tidak peduli berapa banyak panah yang dilepaskan musuh mereka, itu hanya bisa menjadi pengiring dari tarian pertempuran gila yang dilakukan oleh pemanah klan Yi Ilahi. Anak panah musuh hanya bisa terbang menyeberang, mungkin sangat dekat dengan tubuh mereka, namun tidak pernah bisa melukai bahkan sehelai rambut mereka. Penjaga panah ini adalah yang terkuat, terdingin dan paling ganas di antara semua penjaga panah, dan juga memiliki panahan terbaik. Di mata mereka, keterampilan menghindar Feng Xing dipenuhi dengan celah, oleh karena itu, meskipun Feng Xing telah berlari jauh lebih cepat dari yang mereka bayangkan, panah mereka masih berhasil melukai Feng Xing dengan parah. Feng Xing menyuntikkan semua kekuatannya ke sepasang sepatu bot yang dibuat oleh Yu Yu.
Kecepatan larinya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat, bahkan lebih cepat dari para penjaga arrow itu. Namun demikian, saat panah-panah itu menusuk tubuhnya satu demi satu, kekuatan hidup Feng Xing telah menghabiskan dengan cepat, menyebabkan kecepatan larinya dengan cepat jatuh. Dia menggertakkan giginya, menjulurkan matanya sambil meraung marah. Darah menyembur keluar dari luka-lukanya dalam aliran besar. Feng Xing terus berlari ke depan seperti binatang yang terluka. 10 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil. Feng Xing membakar darah rohnya untuk menyembuhkan lukanya dan menopang sepasang sepatu bot pada saat yang bersamaan. Dia menukik ke depan begitu cepat seolah-olah dia benar-benar terbang. Dengan satu pasang surut, dia bisa menempuh jarak lebih dari 10 mil, bahkan kadang-kadang dia menabrak pohon atau batu dan mematahkan kepalanya, bahkan bukit runtuh, tetapi dia akan melompat kembali dan tetap berlari ke depan dengan kecepatan penuhnya. Engah, engah, engah. Panah terus menusuk tubuhnya, merobek kulit dan dagingnya, menembus tulangnya dan melukai organ dalamnya. Rasa sakit yang luar biasa terus datang dari setiap sudut tubuhnya. Cukup banyak magus acu poinnya tertusuk dan rusak, yang menyebabkan kekuatan, yang di luar kendali, melonjak di dalam tubuhnya dalam aliran yang merajalela. Dari waktu ke waktu, potongan-potongan besar kulit dan otot akan diledakkan oleh aliran kekuatan yang melonjak itu. Penjaga panah itu tertawa aneh, dingin, dan menyeramkan, sambil melepaskan lebih banyak panah. Sebanyak yang mereka rasakan, mereka melukai bagian-bagian tubuh Feng Xing, yang tidak mematikan namun bisa memberinya rasa sakit seperti neraka, dan bahkan akan membuatnya menyerah untuk hidup. Tangkap dia hidup-hidup. Mengirim mayat di punggungnya tidak akan memberi kita terlalu banyak hadiah, tangkap dia hidup-hidup, kita bisa mendapatkan setidaknya 10 kali lebih banyak dengan cara itu. Memang, saat itu, dia membunuh pangeran, dan pemimpin klan kami bahkan memuntahkan darah karena amarah. Kematian sederhana akan terlalu mudah baginya. Kecil yang malang itu tidak tahu apa-apa tentang menjadi pria yang baik. Dia bisa memiliki masa depan yang cerah, tapi ternyata dia seperti ini. Puff! Sebuah panah menembus tengkuk Feng Xing dan melesat keluar dari tenggorokannya. Serangan ini membuat Feng Xing sangat sakit. Dia terhuyung-huyung, jatuh dengan keras ke tanah dan berguling untuk jarak jauh, dan tidak bisa berjuang kembali untuk beberapa saat. Mengikuti serangkaian langkah kaki ringan, ke-24 penjaga panah berjalan, dan mengelilinginya. Jubah bulu hitam mereka benar-benar tidak berkilau di bawah cahaya bintang, seperti malam tergelap, yang bahkan bisa melahap semua jenis cahaya di dunia ini. Jubah bulu yang dikenakan oleh mereka berbentuk aneh seperti sayap burung besar, sedikit terbentang di udara, memunculkan angin puyuh hitam. Sungguh batu yang keras, seperti abanya yang sudah mati. Bergumam seorang penjaga panah, kecil yang malang ini, menderita 379 tembakan panah yang diberikan oleh kami, darah terkuras untuk seluruh 3 kali, dia telah sampai sejauh ini dalam rentang waktu sesingkat itu. Berbalik, dia menjentikkan beberapa jarinya dan secara kasar mengukur jarak dengan metode rahasia yang hanya bisa dipelajari oleh anggota klan mereka, lalu berteriak kaget dan melanjutkan, anak baik. Dalam rentang 81 napas, dia menempuh jarak 2300 mil. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Kelompok panah pedang semuanya tersentak kaget. Dalam rentang waktu 81 napas, Feng Xing telah bergegas lebih dari 2300 mil. Kecepatan ini, terlepas dari kenyataan bahwa itu setiap klan Yi Ilahi adalah pelari cepat, dan memiliki kecepatan yang luar biasa tinggi, mereka masih terkejut. Feng Xing ditembak oleh lebih dari 300 anak panah ketika dia berlari, tubuhnya terus terluka, bahkan tulang kakinya telah diledakkan selama 19 kali, bagaimana dia masih bisa sampai sejauh ini dalam situasi seperti itu? Sesuatu yang aneh dengan sepasang sepatu bot ini. Seorang penjaga panah dengan cepat berjalan ke arah Feng Xing, yang lehernya tertusuk dan telah berjuang keras di tanah, menekan satu tangan di sepatu botnya dan berkata, anak ini bahkan lebih cepat dari kita, itu karena sepatu bot ini. Sialan, harta ajaib macam apa sepasang sepatu bot ini? Kelas Magus King, kelas Ilahi Magus. Tidak, bahkan harta karun tingkat Ilahi Magus tidak dapat melepaskan rasa kekuatan seperti itu. Ini adalah, nada penjaga panah ini mulai berubah menjadi sangat aneh. Mati,
Dari jauh, teriakan bergema datang. Garis panjang cahaya berapi-api dengan naga api yang membungkus di dalamnya menukik tepat ke arah penjaga Arrow itu. Dari puluhan mil jauhnya, Ji Hao melihat penjaga panah itu akan merobek sepatu bot Feng Xing. Dalam kemarahan yang luar biasa, Ji Hao melepaskan pedang naga api, yang berubah menjadi siluet naga api lebih dari 100 zang panjang, meraung ke arah penjaga panah itu. Aliran kabut ungu naik dari antara alis Ji Hao. Kekuatan luar biasa yang terkandung dalam dan emasnya disuntikkan ke dalam pedang naga api, siluet naga api itu sebesar pelangi yang menakjubkan, dimanapun ia menukik, aliran udara yang meledak sepanjang 1 mil akan muncul di udara. Serangan pedang yang mempesona dan megah, bahkan para penjaga panah itu dikejutkan oleh serangan mendadak ini. Seorang penjaga panah langsung mengepalkan jari-jarinya dan meraih leher Feng Xing, mengangkat Feng Xing untuk melindungi dirinya sendiri. Pedang naga api diproses ulang oleh Yu Yu sendiri, dan sudah dibentuk ulang secara menyeluruh. Sekarang, pedang itu sama kuatnya dengan senjata suci kelas atas. Kecepatan terbang dari siluet naga api yang diubah dari pedang naga api sangat cepat, dan rasa kekuatan yang ganas yang dilepaskan olehnya bahkan bisa membuat orang gemetar ketakutan. Penjaga pedang ini menyadari bahwa dia tidak akan bisa menghindari serangan ini, oleh karena itu, dia langsung mengangkat Feng Xing sebagai perisai manusia. Ji Hao meraung marah dan mengikuti suaranya, gumpalan kabut ungu melintas di antara alis Ji Hao. Pada saat yang sama, siluet naga api sedikit berputar di udara, melewati tubuh Feng Xing, memunculkan jejak melengkung yang sangat besar dan puluhan berkas cahaya pedang tajam di udara, lalu terus meraung ke arah penjaga pedang itu. Siluet naga api yang terbungkus aliran besar cahaya pedang berapi-api bergerak begitu cepat sehingga seberkas cahaya pedang menyapu tubuh Feng Xing dan memotong setengah besar rambut panjang Feng Xing. Kepulan rambut naik, melayang di udara, dan segera semuanya terbakar menjadi abu oleh cahaya pedang yang berapi-api. Serangkaian dentang cepat tiba-tiba meledak. Cahaya pedang menukik di udara dan tiba-tiba, ribuan anak panah semuanya berdentang di pedang naga api. Semua anak panah ini memiliki tekstur yang berbeda, terbuat dari kayu, bambu, besi atau batu. Secara total, setidaknya ada lebih dari 100 jenis panah. Semua mata panah memiliki simbol mantra yang berkilau di atasnya yang memunculkan cahaya panah yang tajam dan panjang, yang tampak seperti hujan meteor, menghantam pedang naga api. Istirahat. Ji Hao meraung sambil mengarahkan jarinya ke pedang. Diikuti dengan gerakannya, semua anak panah, apakah itu terbuat dari kayu, batu, besi atau bambu, semuanya terbakar menjadi ketiadaan oleh nyala api yang ditembakkan oleh pedang. Cahaya pedang yang menyilaukan dan luar biasa sekali lagi sedikit berputar di udara, terus berdesir ke arah penjaga panah itu, yang telah mengunci tenggorokan Feng Xing dengan jari-jarinya. Ambil pedang itu kembali, atau aku akan membunuhnya. Melihat pedang naga api datang tepat ke arahnya, penjaga pedang itu meraung sambil tiba-tiba mengepelkan jari-jarinya lebih keras. Pembuluh darah tebal menonjol di bawah kulitnya, dan pada saat yang sama, lolongan keras keluar dari tenggorokan Feng Xing karena rasa sakit seperti neraka. Tulang rawan di tenggorokan Feng Xing langsung hancur. Pedang naga api segera berhenti di udara. Saat Ji Hao melambaikan tangannya, pedang itu meluncur ke belakang dan dengan cepat melesat ke dahi Ji Hao, bergabung dengan tubuhnya. Dalam rentang waktu yang singkat ini, Ji Hao dan Men Men, yang ditangkap di tangan Ji Hao, telah mendekati Feng Xing dan penjaga pedang itu. Sekarang, Ji Hao dan Men Men hanya berjarak kurang dari 1 mil dari 24 penjaga panah. Tidak ada lagi langkah maju, atau aku akan membunuhnya. Melihat Ji Hao terus berjalan dengan langkah besar, penjaga pedang yang mengunci tenggorokan Feng Xing itu buru-buru berteriak. Cahaya pedang-pedang naga api ganas dan kejam, dan kekuatan api murni yang sangat besar yang terkandung di dalamnya bahkan memberinya rasa kematian yang mengerikan. Oleh karena itu, penjaga panah ini, yang menyadari bahwa Ji Hao ada di sini untuk menyelamatkan Feng Xing, buru-buru meraih Feng Xing dan mengancam Ji Hao, menyuruhnya berhenti berjalan ke depan. Ji Hao berhenti, menunjuk ke arah Feng Xing dan berkata dengan suara dingin, biarkan dia menyembuhkan dirinya sendiri. Jika dia mati, kalian semua tidak akan pernah bisa pergi. Satu penjaga panah memandang Ji Hao, lalu melirik Men Men, yang berdiri di samping Ji Hao. Setelah itu, dia mencibir dan menggoda, apakah kamu tahu dari mana kita berasal?
Beraninya Anda, dua anak kecil, mengatakan hal seperti itu kepada kami. Jika kami ingin pergi, apakah Anda pikir Anda bisa menghentikan kami? Ji Hao menepuk bahu Men Men, lalu berkata dengan hambar, Feng Xing adalah teman Men Men, dan juga milikku. Saya bukan siapa-siapa, dan tidak memiliki orang kuat untuk diandalkan, namun, Aba Men Men adalah Dewa Api, Zurong. Kamu bisa membunuh Feng Xing jika kamu bersikeras, maka kita akan melihat apakah Zurong tua akan datang untuk menghukummu untuk itu. Men Men dengan bangga mengangkat kepalanya, sementara sepasang palunya melepaskan api yang menyala-nyala. Api besar yang mengamuk tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Di dalam api itu, seluruh tubuhnya berubah menjadi siluet tembus pandang, berkilau, seperti rubi, dan berbentuk manusia. Sementara itu, rasa api sihir alami yang sangat murni dan ilahi dengan cepat menyelimuti seluruh area yang memiliki radius beberapa mil. Penampilan semua penjaga panah berubah seketika, lalu mereka tanpa sadar melirik Feng Xing. Jika Feng Xing sendirian, mereka bisa membunuhnya, jika Ji Hao adalah satu-satunya yang datang untuk membantunya, mereka bisa menghabisi Ji Hao juga. Tapi Putri Dewa Api Zurong, 24 penjaga panah mengerutkan kening bersama. Bagaimana Feng Xing membuat teman yang begitu merepotkan? Rendah ini. Kutuk seorang penjaga pedang dengan jengkel, bagaimana rendah ini tahu yang begitu merepotkan. Ji Hao menghirup udara segar. Melihat nama Zurong tua yang menakut-nakuti penjaga panah ini, Ji Hao merentangkan tangannya, menyeringai dan berkata, bagus, sekarang kita semua bisa tenang, dan berbicara dengan damai, kan? Bagaimana kalau kamu mencabut panah itu dan membiarkan Feng Xing menyembuhkan dirinya sendiri? Saya sarankan kita pertama-tama memastikan keselamatan hidup Feng Xing, kemudian kita mencari solusi untuk masalah lain melalui negosiasi. Ji Hao berkata kepada para penjaga panah itu dengan nada jujur, tidak peduli permusuhan seperti apa yang ditanam antara kamu dan Feng Xing, tidak ada di dunia ini yang tidak dapat dipecahkan. Kita tidak selalu harus memulai pertarungan besar dan menumbuhkan kebencian yang mematikan, bukan? Bagaimana menurutmu, Paman terkasih? Dilihat dari penampilannya, penjaga panah ini semuanya berusia paruh baya. Rentang hidup penyihir senior bisa diperpanjang hingga 1000 tahun, oleh karena itu, penyihir senior berusia 4 tahun mungkin terlihat mirip dengan penyihir berusia 300 tahun. Ji Hao samar-samar menyebut penjaga panah ini, Paman, yang sudah sangat sopan dalam situasi seperti itu. Penjaga panah itu dengan cepat saling melirik, lalu mengangguk secara bersamaan dan perlahan mundur beberapa langkah. Hanya orang yang mengunci tenggorokan Feng Xing yang tetap berada di depan. Melihat penjaga panah lainnya semua mundur, penjaga panah ini perlahan meraih anak panah, yang tersangkut di leher Feng Xing, dan menariknya keluar. Darah menyembur keluar dalam aliran bersama dengan panah. Feng Xing terbatuk keras. Beberapa kali, lalu kulit dan daging di dekat lukanya mulai tumbuh kembali. Sebagai penyihir senior, kekuatan hidup yang besar memungkinkan lukanya sembuh sendiri dalam rentang beberapa napas. Dia menggertakkan giginya, menatap Ji Hao dan tersenyum sangat pahit. Sudah kubilang, jangan datang ini, masalahku sendiri. Ini masalah kita. Ji Hao menatap Feng Xing, dan menjawab dengan serius, kita telah mabuk bersama, bertarung bersama, membunuh monster bersama, yang berarti kita sudah bersaudara. Jadi, masalah saudara laki-laki adalah masalah kita. Kata-kata Ji Hao membuat Feng Xing berhenti sejenak. Kemudian dia mempertahankan senyum pahit itu dan berkata, orang-orang ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Bahkan 10.000 kali lebih sulit daripada berurusan dengan Ying Yunpeng. Ji Hao menatap Feng Xing sementara kabut ungu naik dari sepasang matanya yang tajam belati dan melingkar di udara. 9 simbol mantra ungu emas muncul, secara bertahap menyala di sekitar pupil matanya, dan mulai berputar perlahan. Getaran halus dari kekuatan alam tidak terdeteksi oleh siapapun, namun dengan cepat menyebar hingga 100 mil. Ji Hao kemudian berkata kepada Feng Xing dengan jujur dan serius, tidak apa-apa bahkan jika mereka 10.000 kali lebih merepotkan daripada Ying Yunpeng. Jika ada masalah, kita akan menanganinya bersama. Pokoknya, itu lebih baik daripada kamu kehabisan dan tertangkap sendirian, mungkin berakhir mati di alam liar seperti anjing yang terluka, kemudian akhirnya rusak menjadi tumpukan tulang. Feng Xing menggertakkan giginya, sepertinya ingin mengatakan sesuatu.
Tapi tiba-tiba, tangan 24 penjaga panah mulai bersinar secara bersamaan dan pada saat berikutnya, busur muncul di tangan mereka masing-masing. Setelah itu, seluruh dunia sepertinya dipenuhi oleh suara desir yang disebabkan oleh panah terbang. Ji Hao segera kehilangan penglihatannya. Seluruh langit di pandangannya terhalang oleh gelombang udara luar biasa yang dibawa oleh pedang resleting itu. Guntur, Ji Hao mengunci jari-jarinya dan meraung. Seiring dengan suaranya, kekuatan alami dalam radius 100 mil mulai bergetar dengan intens, ketika panah terbang itu masih berjarak puluhan zang dari Ji Hao, 24 sambaran petir telah menancap dari langit, diikuti oleh guntur yang mengguncang bumi. Bersambung.